Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ya, setelah kurang lebih 1 bulan full ya libur ya. Sebetulnya yang libur pengajarnya ya, kan operatornya mah ada di sini terus. Ya, kita ada penyekatan dan seterusnya ya. Jadi pelajaran kita terputus ya. Kemudian ini banyak hal terjadi dalam waktu 1 bulan ini. Ada yang sembuh, ada yang sakit, ada yang meninggal. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal diampuni dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sehat mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus ini ya. Nah, mumpung lagi pada sehat, kita lanjutkan ya kajian Durusul Lughah kita ya pada sore hari ini. Katanya sekarang pelajaran yang kelima ya. Saya nggak tahu ya, pokoknya kata operatornya itu tugas operator. Kalau misalkan ya ternyata pelajaran yang keempat, silahkan protes ke operatornya ya. Ini alakosa udah kebanyakan nih Durusul Lughah ya. Ini nyampur yang mana ya. Taib ya. Sekarang kita mulai. Sekarang adalah pelajaran yang kelima ya. Pelajaran yang kelima ini berbeda dengan pelajaran 1, 2, 3, 4 ya. Pelajaran yang kelima dari pelajaran 1 sampai pelajaran 4 ya, kata benda yang disebutkan itu masih sendiri ya. Masih sendiri, maksudnya belum sebuah susunan ya. Dalam artian belum 2 kata digabung jadi 1. Nah, di pelajaran yang kelima ini contoh misalkan seperti ya, ini rumah ya. Rumah siapa? Enggak disebutkan di situ. Di situ cuman di pelajaran 1 dan pelajaran 2 cuma disebutkan ya, kalau pelajaran 1 ini rumah, pelajaran 2 rumah itu rumah. Pelajaran 3 rumah tersebut besar. Nah, ya, kemudian pelajaran 4 ya, di dalam rumah. Nah, siapa pemilik rumah enggak ketahuan. Ya, di pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4 tidak diketahui siapa pemilik rumah ya. Kenapa? Ya karena memang tidak disebutkan. Bagaimana kalau misalkan kita ingin menyebutkan pemilik rumah sekarang? Contoh misalkan pemilik rumahnya adalah ya Al-Mudarrisu, Pak Guru ya. Maka rumah Pak Guru ini adalah rumah Pak Guru gitu kan? Ya enggak? Dalam bahasa Indonesianya ada kata rumah, ada kata Pak Guru, ada kata Pak Guru, ada kata rumah. Ketika digabung ya, ada kata Pak Guru, ada kata rumah. Ketika digabung bagaimana hasil gabungannya? Apakah ini Pak Guru rumah? Ya, apakah begitu? Atau ini rumah Pak Guru? Nah, tentu saja ya. Hasil gabungannya adalah ini rumah Pak Guru. Kita mengatakan rumah dulu kemudian Pak Guru. Ini rumah Pak Guru, gitu kan? Nah, ternyata di dalam bahasa Arabnya urutan penyebutannya sama ya. Menyebutkan rumah dulu kemudian menyebutkan pemiliknya. Ya, rumah bahasa Arabnya baitun atau al-baitu, pilih salah satu ya. Bahasa Arab rumah
Apa bahasa Arabnya rumah? Baitun, bisa. Apa bahasa Arab rumah? Al-baitu, bisa. Ya, yang itu belum ada pemiliknya. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan pemiliknya yaitu al-mudarrisu, ya. Nah, bagaimana? Baitu dulu baru al-mudarris. Ya, nah baitunya digimanain? Nah, karena sekarang si baitu atau rumah ini sudah ada pemiliknya yaitu al-mudarris, maka si rumah menjadi tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Ya. Tadi bahasa Arabnya rumah itu adalah baitun atau al-baitu gitu kan. Nah, itu sebelum ada pemiliknya. Nah, sekarang ketika ada pemiliknya jadi baitu doang. Bukan baitun, bukan al-baitu, ya, tapi baitu aja. Kemudian sebutkan setelahnya adalah pemiliknya, ya. Pemilik rumah adalah al-mudarrisu. Ketika al-mudarrisu ini jadi pemilik dari rumah, maka harokatnya turun ke bawah menjadi al-mudarrisi. Ya, jadilah Baitul Mudarrisi, rumah Pak Guru. Nah, inilah ya inti dari pelajaran yang kelima ini, yaitu menggabungkan kata rumah dengan kata Pak Guru. Hasilnya yaitu kata baitun atau al-baitu dengan kata al-mudarrisu. Ketika digabung jadilah Baitul Mudarrisi. Bukan al-baitul mudarrisi, bukan baitun al-mudarrisi, bukan. Tapi baitul mudarrisi ada tulnya karena dia huruf qamariyah. Ya, kalau rumahnya milik pedagang, baitut tajiri. Ya, karena pedagang at-tajir itu huruf syamsiyah. Bagaimana kalau rumahnya milik Hamidun? Maka turun harokatnya ke bawah, yang asalnya domatain ke bawah jadi kasrotain. Jadilah baitu Hamidin, baitu Khalidin dan seterusnya. Bagaimana kalau pemilik rumahnya adalah Aisyah? Belum, itu nanti pelajaran terakhir dari jilid 1. Ya, pelajaran paling ujung belum ya, masih lama ya. Bismillah. Baik, kita lanjut. Ya. Karena di sini pesertanya cuma satu orang yaitu operator. Operator yang tanggung jawab harus baca ya. Mic-nya ada di situ. Insyaallah ada. Oke, lanjut. Silakan baca. Bismillah. Ad-darsul khamisu. Sa'idun Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Yasir la hada kitabu Muhammadin. Diterjemahkan Ustaz? Terjemahin, takutnya ada apa yang nyimak yang nggak tahu artinya. Said, apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Nah, nggak usah. Walaupun ya di tulisan Arabnya Akitabu Muhammadin haza, kemudian antum terjemahkan apakah kitab Muhammad ini kayaknya bukan bahasa Indonesia deh. Ya, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kayaknya agak ke medan-medanan deh ya. Terjemahan bahasa Indonesianya tetap apakah ini kitab Muhammad gitu ya. Arabnya kok begini? Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya bisa dibolak-balik sebetulnya ya. Bahkan kita mungkin lebih akrab dengan ahadza kitabu Muhammadin ya Yasiru. Nah, itu juga bisa ya. Walaupun dalam bahasa Arabnya bisa dibulak-balik Akitabu Muhammadin haza atau ahadza kitabu Muhammadin, tapi terjemahan bahasa Indonesianya tetap apakah ini kitab Muhammad. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kita yang lebih tahu enak dan tidaknya ya. Karena kalau antum terjemahkan apakah buku Muhammad ini ya Yasin, bukan ini buku Hamid, itu kayak orang Medan ya. Nah, ya, tanya lagi. La hada kitabu Hamidin. Bukan, ini kitabnya Muhammad, kitabnya Hamid.
Aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka, dia di atas meja di sana. Yang huanya ini kembali kemana? Ke kitab. Kembali ke kitab, bagus, bukan kembali ke Muhammad ya. Terus Aina daftaru Ammarin, di mana buku tulisnya Ammar? Huwa 'alal maktabil mudarrisi, dia di atas meja guru. Lihat ya? ya. Nah, lihat di sini ya. Meja bahasa Arabnya maktabun atau al-maktabu ya, guru al-mudarrisu. Ketika digabung maka hilang alif lam dan tanwin dari meja, jadilah maktabu, maktabul mudarrisi ya. Selesai belum? Nah, kemarin di pelajaran 4 kita mempelajari mengenai huruf jar ya. Di depan huruf jar pasti isim atau kata benda, dan untuk sekarang di depan isim yang didahului oleh huruf jar harokatnya turun menjadi kasroh ya. Nah ya, meja Pak Guru maktabul mudarrisi didahului oleh huruf jar ala. Apakah menjadi ala maktabu? Enggak. Ala maktabil mudarrisi, dua-duanya menjadi kasroh. Maktabi kasroh karena didahului oleh huruf jar, al mudarrisi kasroh karena pemilik dari maktab. Oke, berikutnya. Qalamu man hada ya Aliyu, pena siapa ini wahai Ali? Ya, bagus ya. Nah, lihat di sini ya. Kalau di atas tadi ya, kitabu Muhammadin hadza, ahadza kitabu Muhammadin, bisa dibolak-balik. Tapi kalau di sini qalamu man hadza, boleh enggak Ustaz? Qalamu man hadza dibalik menjadi hadza qalamu man, boleh enggak? Nah, kalau ini enggak boleh ya. Kok enggak boleh? Karena ya di sini kata tanyanya adalah man. Kalau di atas kata tanyanya adalah apakah, dan man di sini jadi ya mudhof ilaih disebutnya ya. Jadi dia si kolamu ini, si pulpen ini dimudhofkan, disandarkan, ditempelkan ke pertanyaan man ya. Dan dalam bahasa Arab yang namanya perangkat pertanyaan, adawat tulis istifham, itu harus disimpan di awal pembicaraan. Dia nggak bisa setelah hadza qalamuman, nggak bisa. Dalam bahasa Arab tuh nggak bisa ya. Qalamuman, nah itu harus duluan. Baik ada qalamu ataupun tidak ada qalamu, maka man harus didahulukan. Siapakah kamu? Coba lihat, siapakah kamu? Man anta, tidak bisa dibalik menjadi antaman gitu ya. Antam berarti di situ ya. Nah, padahal ya man anta kalau kita lihat ya khusus untuk yang sudah pernah belajar ya. Anta, man anta, pertanyaannya kan man anta, siapakah kamu? Man itu khobar ya, anta di situ mubtada ya, karena man adalah isim, anta juga isim ya. Nah, anta ma'rifah, man nakirah ya, dan yang berhak jadi mubtada itu adalah yang ma'rifah ya. Nah, kenapa mubtadanya diakhirkan? Karena padahal khabarnya adalah nakirah, mubtada yang ma'rifah adalah mubtadanya yaitu anta. Kenapa dibalik? Karena man adalah pertanyaan. Dan pertanyaan itu harus selalu di awal kalimat. Namanya ahlus sodaroh. Ya, ahlus sodaroh itu harus ada di sodrul kalam, di awal pembicaraan. Baik dia jadi mudhof ilaih seperti di sini qalamu man, atau tidak jadi mudhof ilaih man anta ya. Qalamu man anta, maka man harus ya di awal pembicaraan. Ya, kalau yang di atas karena pertanyaannya adalah apakah, lihat di yang paling atas tadi.
Akitabu Muhammadin hadza kitabu Muhammadin. Enggak, dua-duanya boleh. Kenapa? Karena apakahnya tetap di awal. Ya. Tapi kalau di sini pertanyaannya adalah man, kolamu ditempelkan ke man, kemudian ada hadza, itu enggak bisa dibalik. Karena kalau dibalik menjadi hadza kolamu man, maka man menjadi ya menjadi terakhir didahului oleh hadza, ini enggak boleh. Ya, walaupun hadza ini ma'rifah kuat, tapi dia lebih kalah sama istifham ya, sama man. Istifham harus ditaruh di depan. Jadi bagaimana? Ya udah, ini saklek harus begini. Kalamu man hadza itu enggak bisa dibolak-balik lagi. Ya, Pak. Pulpen siapakah ini? Pulpen siapakah ini? Ketika saya mengatakan kalamu Hamidin, berarti pemilik pulpen adalah lafaz Hamid. Nah, ketika saya mengatakan kalamu man hadza, maka ya hakikatnya adalah pemilik pulpen ini adalah lafaz man. Nah, cuman man ini siapa? Ya, man ini justru baru mau dicari, baru mau ditanyain. Tapi secara teori ya, pulpen ditempelkan ke kata man, maka pemilik pulpen adalah lafaz man. Siapapun nanti jawaban dari pertanyaan man. Gitu Herman, gitu ya. Baik, ya, kalamu man hadza ya Aliyu, pulpen siapakah ini wahai Ali? Terus Hadza qalamul mudarrisi. Ini penanya guru. Ini penanya guru itu ya, Kak. Ini pena Pak Guru. Udah gitu aja. Iya. Lanjut. Terus Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas Pak Guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. bagus. Ya, itu ada gambarnya di situ ya. Lanjutkan. Tamarinu. Latihan-latihan. Terus Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di berikut. atiyah itu apa harokatnya? Ajib. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, gitu dong. Aina kitabu Aina kitabu Muhammadin? Tadi gitu. Terus jawabannya? Huwa 'alal maktabi. Terus. Aina kitabu Ammarin? Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Kok alal? Enggak ada alalnya. Alal. Ammarin. Sok ulangi lagi. Huwa apa ini? Jawabannya. Iya, huwa 'alal maktabi. Daftar Ammar kan punya. Huwa 'alal maktabi. Meja siapa? Meja Ammar. Bukan, kitabnya si Ammar mah. Kitabnya si Ammar. Kitabnya si Ammar mah ada di atas meja Pak Guru. Iya betul. Gimana bacanya? Di mana kitabnya si Ammar? Terus? Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Alal, antum bacanya alal. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Nah, gitu antum ya. Nggak boleh alal. Kenapa? Karena si maktab ini ada pemiliknya yaitu al-mudarris, berarti si maktab tidak boleh pakai alif lam. Karena tidak ada alif lamnya, berarti nggak boleh alal. Harus ala. Gitu ya, Mas Banto. Berikutnya, soal nomor 3. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Bagus ya, tadi huwa sekarang hiya karena hakibah perempuan. Bagus, berikutnya. Baca perintahnya. Latihan 2. Hadif al-kalimata langsung bacanya gimana? Hadifil kalimata. Nah, gitu dong. Terus Al-ula ila tsaniyati. Nah, ya, mudofkan kata yang pertama ke yang kedua. Adif, adhafa, yudhifu. Fi'il amarnya adalah adif, ya. Nah,
Saya punya teman tuh namanya si Adif ya. Mudofkan gitu ya. Ya, kemudian Adif ketemu dengan alif lam, adifil kalimatal ula. Bagus ya. Kitabun ya. Antum baca kitabun Muhammadun, kitabu Muhammadin. Maktabun al-mudarrisu, maktabul mudarrisi. Gitu caranya ya. Biar terlihat bedanya. Sok. Langsung yang di bawahnya, yang titik-titik. Qalamun hamidun, qalamu hamidin. Terus. Miftahun al-baitu, miftahul baiti. Baitun Abbasun. Terus apa hasilnya? Baitu Abbasin. Nah, Abbasin. terus. Dukanun at-tajiru, dukanu tajiri. Oke. Ghurfatun aliyun, ghurfatu aliyin. Baitun al-muhandisu, baitul muhandisi. Nah, Daftarun sa'idun, daftaru sa'idin. Ismun al-waladu, ismul waladi. Mindilun yasirun, mindilu yasirin. Kitabun Allahu, kitabullahi. Qamisun ammarun, qamisu ammarin. Bintun at-tabibu, bintut tabibi. Sarirun khalidun, sariru khalidin. Miftahun as-sayyaratu, miftahus sayyarati. itu ya. Ini baru jilid 1 pelajaran 5 ya. Jangan ngos-ngosan mulu dulu. Belum sampai jilid 4 ini ya. Baru jilid 1 pelajaran 5 udah ngos-ngosan. Masih panjang. Ya. Perjalanan Durus Sulugoh kita masih panjang ya. Apalagi nanti Durus Sulugoh jilid 4 ya. Udah rumit dia, udah kesorop ya. Ma'ani auzan ya. Puyang ya. Halakoh yang subuh itu Senin, Rabu, Jumat itu sudah masuk ke Durus Sulugoh jilid 4 ya. Yang online kelas Zoom ya, udah mulai puyeng tuh ya. Nah ya, tuh bertahan dulu ya. Kalau misalkan Mas Manto besok ya jilid 3, aduh saya belum paham, udah kalau gitu libur gitu ya. Harus paham ya. Soalnya yang bacanya antum. Anda mah yang ngejelasin doang ya. Itu. Kalau pengajar yang lain kan mungkin ya kajian Durus Sulugohnya dia yang ngomong sendiri ya enggak. Oh, kita enggak. Antum yang belajarnya, aneh mah enggak ya. Gitu. Jadi antum enggak paham udah libur dulu ya. Ya, 6 bulan enggak paham-paham libur 6 bulan ya. Durus Sulugohnya. Gitu. Kalau yang Matan Al-Izi kan paham enggak paham mana jelasin. Ya kalau ini enggak, ngikutin antum ya. Antum ngos-ngosan stop dulu dah gitu kan. Oke, lanjutkan ya. Iqra waktub ma'ad-dhabti awakhir kalimati. Oke. Babul madrasati. Himarur rajuli. Terus Baitu hamidin, sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Ismu talibi. Baitullahi fi kitabillahi. ya, terus min baitil mudarrisi. Terus Ala maktabil mudiri. ya, bagus ya. Jadi di sini di latihan yang ketiga ini ada banyak gabungan-gabungan kata. Kemudian yang tanpa didahului oleh huruf jar dan yang didahului oleh huruf jar. Yang tanpa didahului awalnya dhammah ya, babu, himaru, baitu, sayyaratu dan seterusnya. Yang didahului oleh huruf jar tentu saja jadi kasroh dua-duanya. Fi kitabillahi ya. Min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Gampang ya, anak kecil aja belum tentu bisa ya. Nah, ini memang susah ya bagi anak kecil. Oke, berikutnya latihan 4. Iqra, bacalah. Tumben diterjemahin, tadi latihan 3 kagak diterjemahin. Antum gimana sih? Kasihan ibu-ibu yang gitu. nyimak ini latihan yang ketiga itu Nanti maksudnya yang apa? ketiga ya. Oke.
Terjemahin dulu Ya. latihan ketiga. Babul madrasati. Enggak, itu perintah latihan tiganya. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah bersama syakal di akhir kata. Oke, lumayan ya. Itu dong, yang diterjemahin yang atas kagak, kudu adil. Ini ada jemaah ibu-ibu nyimak juga nih soalnya nih. Siap. Halo, lanjut. Babul madrasati. Enggak, langsung latihan 4 itu makan 4. udah. Udah ya. Iqra, bacalah. Aina baitul mudarrisi? Di mana rumah Pak Guru? Huwa ba'idun, dia jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitabnya Allah. Bagus. Lanjut. Terus. Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu rumah Allah. Ka'bah adalah rumah Allah. Gitu aja. Siap. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad. Ya, sallallahu Salam aja. ya. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Pak Guru keluar dari kamar kepala sekolah, dari ruangan kepala sekolah. Bagus. Hada baitu Hamidin wadalika baitu Khalidin. Ini rumahnya si Hamid dan itu rumahnya si Khalid. Bagus. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Anaknya Ammar seorang siswa dan anaknya Yasir seorang pedagang. Nah, sebetulnya memang kalau di dalam bahasa Indonesianya ya menggabungkan kata yang pertama ke pemiliknya, kata yang kedua seperti yang tadi tuh ya, menggabungkan kata bait dengan hamid ya. Hadza baitu Hamidin ya. Di bahasa Indonesianya memang diterjemahkannya itu bisa begini. Ini adalah rumah Hamid. Rumah Hamid. Ya, kalau menurut saya ini nerjemahin yang paling pas lah ya. Nah, kalau antum tadi ini rumahnya Hamid gitu ya. Adanya hanya ya, rumahnya Hamid gitu ya. Sebetulnya sih ya sebetulnya sih bisa, karena kan memang diantara makna akhirannya nah, itu adalah memang untuk kepemilikan ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika ya, karena dalam bahasa Indonesia yang tadi yang menunjukkan artinya kepemilikan nanti akan ya di pelajaran 10 nanti takutnya tertukar dengan yang artinya adalah dia. Ya, ini Hamid dan ini rumahnya. Ya, nah jadinya takutnya ke domir. Ini Hamid dan ini rumahnya. Nyahnya itu adalah rumahnya dia, gitu kan? Ini rumahnya Hamid. Nyah di situ ada artinya enggak? Enggak. Nyah di situ artinya dia bukan. Ya. Nah, kalau konteksnya bahasa Indonesia ya itu enggak bakal tertukar ya. Tapi kalau misalkan kebiasaan dari Indonesia di Arabin misalkan begini. Ini rumahnya Hamid, antum menambahkannya. Ini rumahnya Hamid. Oh, artinya adalah dia. Ditambahin lahu hadza baituhu Hamid. Nah, banyak yang kayak begitu tuh ya. Makanya saya lebih suka nerjemahinnya ini rumah Hamid, udah enggak usah pakai nyah-nyahan. Kenapa? Karena nanti ketika dibalik antum jadi punya ide liar enggak tahu dari mana ya, menambahkan nyahkan hadza baituhu Hamid. Nah, ini enggak tahu deh ide liar. Yang jelas saya enggak ngajarin kayak gitu ya. Tapi ada, kenapa? Karena ya nyah dalam bahasa Indonesia itu bisa artinya dia, bisa artinya hanya sebagai ya perantara antara kata benda dengan pemiliknya. Ini rumahnya Hamid. Nyah di situ bukan ya artinya dia, bukan ya. Beda dengan ini Hamid dan ini istrinya. Nyah di situ baru dia ya. Oke, berikutnya lanjut langsung. Sekarang nomor 8.
baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah Pak Guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Terus. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Terus. Man anta ya waladu? Siapa kamu wahai anak kecil? Ana bnu Abbasin. Bagus. Aku adalah anaknya Abbas. Wa bnu man huwa? Dan anak siapa dia? Huwa bnu Khalidin. Dia anaknya Khalid. Terus. Dia anak Khalid atau anaknya Khalid? Nah, terserah. Ya. Kalau saya mah dia anak Khalid gitu. Dia anak Khalid saja. Ya. Dia anak Khalid. Dia anaknya Khalid bisa. Bisa. Cuma nanti ketika saya ngasih soal misalkan ya, dia anaknya Khalid bahasa Arabin. Dia anaknya Khalid. Coba dibahasa Arabkan Mas Manto. Huwa ibnuhu Khalid. Nah, itu takutnya jadi seperti itu karena adayanya ya. Tapi kalau misalkan coba Mas Manto terjemahin, dia anaknya Khalid. Huwa ibnu Khalidin. Bisa nggak masalah. Cuman takutnya nanti dia anaknya Khalid, kemudian antum terjemahkan huwa ibnuhu Khalid. Nah, ini salah. Kalau misalkan nggak bakal tertukar ya, mau antum ataupun siapa yang nyimak pelajaran ini, ya silakan saja. Ya, tapi kalau misalkan ya jadi ketukar-ketukar jadi ngaco dan tahu yang tahu ngaco apa enggaknya kan saya sebagai pengajar ya enggak ngaco ini mah. Nah, berarti jangan ya. Nah, kalau misalkan antum mau menerjemahkan dia anaknya Khalid dengan ya dengan pemahamannya di situ bukan artinya kata ganti dia domir, maka enggak masalah. Terus Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa fil wasalam apa? wasallama. Nah, gitu atuh. Iya. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah Al-Munawwarah. Bagus. Nah, lihat di bahasa Arabnya Masjidur Rasuli, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesianya Masjid Rasulullah, ya. Tidak, di bahasa Arabnya kan Rasuli, berarti di bahasa Indonesianya jadi Rasuli juga. Di mana Masjid Rasulillah gitu ya. Jangan ya, bahasa Indonesia mah Rasulullah ya Rasulullah aja. Mau kemasukan huruf jar, kemasukan di, kemasukan ke, tetap Rasulullah. Ya. Dengan Rasulillah ya. Enggak ya. Ini terlalu ngi'rob tuh ya. Padahal bahasa Indonesia mah bebas suka-suka ya. Nah, berikutnya. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak Hamid di sekolah dan anak Muhammad di kampus. Bagus, terus. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama Pak Guru itu Sa'id dan nama insinyur itu Khalid. Ya, Ustaz. Terus nomor 15. Ammu talibi ghaniyun. Pamannya siswa itu kaya. Terus. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglaqun. Pintu masjid itu tertutup dan pintu Ketukar. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Nah. Khalu Hamidin faqirun. Bibi Hamid miskin. Salah, itu paman juga. Paman juga ya? Ada tamar butongnya. Oh iya benar-benar. Nah, ya. Pak dari pihak mana, Ustaz? Paman dari ibu kalau dari kholu, ibu, ya. kalau amu paman dari ayah. Oh, masalah siap. Kakaknya atau kalau amu tuh kakak atau adiknya ayah, kalau kholu kakak atau adiknya ibu. Oh, siap. Berarti dia paman juga, Ustaz ya? Paman juga, bahasanya paman Iya. ya. Khalu Hamidin faqirun. Paman Hamid miskin. Loh, Fakir itu fakir ya? fakir mah fakir. Fakir beda Ya. Ntar kalau ada tulisan miskin antum terjemahin fakir lagi ya. Tulisan fakir terjemahinnya miskin.
Pas muncul tulisan miskin terjemahnya fakir, gimana sih? Fakir sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, jadi terjemahin itu sesuai dengan bahasa Indonesianya. Iya, fakir ya fakir. Iya, siap. Nanti kalau muncul kata miskin ya terjemahin miskin. Iya. Terus Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobil Abbas di jalan raya. Di jalan raya. Terus Ibnu man anta? Ana badul mudarisi. Anak siapa kamu? Saya anak Pak Guru. Bagus. Ainal kalbu? Di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati. Dia di bawah mobil. Bagus. Terus Kawin saja. ya nyuruh kawin. Kawin jumalan saja. Terus Jumalan mufidatan terus bimal Terus? bimal il faraghi terus fima yali. bagus ya. Kawin tuh nyuruh susun lah ya. Tapi masuk juga sih nyuruh kawin tuh nyuruh menyusun rumah tangga Rumah ya. tangga. Masuk Pak Eko. Terus berikutnya. Susunlah kalimat sempurna saja. Susunlah kalimat-kalimat Yang ya berfaedah saja. sempurna Yang sempurna. dengan mengisi yang kosong berikut. Siap, dengan mengisi yang kosong berikut. Apa namanya? Babul baiti muglaqun. Bagus. Terus langsung nggak usah diterjemahin lah. Iya ya. Aina miftahus sayyarati? Bagus. Muhammadun apa ini? Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih Muhammadun? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Nah, Rasulullahi. nah terus. Apa ini? Bintu tabibi ba'idun. Terjemahin. Anak apa nih? Anaknya dokter itu jauh. Emang kenapa? Bintu tabibi apa nih? Oh, baitu tabibi ba'idun. Bagus ya, nah, gitu dong Iya. ya. Nah, Al-Qur'anu kitabullahi. kalau bintu nggak bisa Iya, karena nggak bintu bisa. harusnya bangidatun Nah, ya di situ Bangidatun. bangidun Kalau ya. jamilatun baru. Bener ya. Tahu aja kalau yang cakep-cakep madaah terus ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Bagus. Al-Qur'an itu Nggak usah kitab diterjemahin, Allah. Ya. langsung aja. Khadijatu bintu Hamidin. Bisa. Ya. Bisa bintu, bisa ummu, Iya. bisa zaujatu, bebas. Bebas. Terus Ana banul mudarrisi. terus Apa? Qalamu talibi maksurun. terus Babul masjidi maftuhun. bisa terus. Kharajal mudarrisu min Ulangi. Kharajal mudarrisu. Ada jalnya kan? Kharaja apa? Korojal. Kharajali kharajal. Terus Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. oke, berikutnya. Sahih. Gimana bacanya? Sahihit tarkibati taliyati. Sahihit tarkibata. Benar itu ya, karena dia Taliyatinya emang taliyati. Antum tadi bacanya taliyati, salah. Taliyata, karena dia naat dari maf'ulun bihi, naat dari yang mansub. Gitu. Kalau yang pertama kasroh karena jamak muannas salim itu kan memang kasroh, ya. Ulangi lagi. sahihit tarkibati taliyata. Nah, gitu, ya. Langsung baca yang sudah jadinya. Itu aja ya. Al-qalamu, iya. ya, al-qalamu at-talibi salah yang betul. Qalamut talibi. Babus sayyaratu salah yang betul. Babus sayyarati. Bagus ya. Bintu Hamidin. Bintu Hamidun salah yang betul. Bintu Hamidin. Ar-Rasulullahi salah yang betul. Rasulullahi. Ismul walada salah yang betul. Ismul waladi. Ibnun al-mudarrisi yang betul. Ibnul mudarrisi. Itu bagus ya. Nah, sekarang pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh di sini perbedaan antara orang Muhammad sebagai orang ketiga
dan Muhammad sebagai orang kedua yang dipanggil. Muhammadun, si Muhammad, ya. Kalau ya Muhammadu, Muhammad, Muhammad, atau hey Muhammad, ya. Apa perbedaannya? Kalau Muhammadun berarti si Muhammad tidak ada di tempat ya kejadian percakapan, bukan kejadian perkara ya. TKP itu tempat kejadian percakapan ya. Nah, kalau ya Muhammadu berarti si Muhammad ada di situ dipanggil ya. Ya Muhammadu, hey Muhammad gitu ya. Kalau Muhammadun mudarrisun. Ketika saya mengatakan Muhammadun mudarrisun, saya kan gak mungkin ngomong sendirian sama tembok. Pasti ada lawan bicara yang mendengar omongan saya. Ketika saya mengatakan kepada lawan bicara saya Muhammadun mudarrisun, saya bukan Muhammad, lawan bicara saya juga bukan Muhammad. Muhammadun mudarrisun yang saya maksud adalah Muhammad yang tidak ada di sini orang ketiga. Tapi kalau ya Muhammadu, Muhammad, berarti Muhammad adalah lawan bicara saya orang kedua. Bedanya di situ dari segi makna ya. Muhatab. Ya, karena yang namanya munada tuh pasti harus kalimat langsung di depannya harus ada, baik jauh ataupun dekat. Kemudian dari segi harokat perbedaannya, kalau Muhammadun si Muhammad itu pakai tanwin Muhammadun. Tapi kalau dipanggil si Muhammad ini yang bertanwin ini dipanggil hey Muhammad, maka hilang tanwinnya, tinggal domahnya ya Muhammadu ya. Oke, baca teruskan. Muhammadun ya Muhammadu, terus ke bawah. Ke pinggir ya. Ustadzun ya ustadzu. Terus Khalidun ya khalidu. Waladun ya waladu. nah ya, ustazun seorang ustaz. Ya ustazu. Nah, ini malah lebih ini lagi ya, lebih lebih unik lagi. Kalau ustazun seorang ustaz itu bisa ustaz yang mana aja. Tapi kalau ya ustazu, ustaznya tertentu ada kelihatan di depan kita. Ya ustazu, wahai ustaz. Gitu ya. Terkadang kita kalau manggil ustadz itu nggak pakai wahai ya, agak geli juga kalau saya dipanggil wahai sama antum ya. Kalau sama ummahat sih nggak masalah ya, wahai ustadz lah ya, gimana tuh kalau sama antum geli ya. Nah antum tuh biasa tuh manggil tad gitu ya, ustadz gitu ya, nggak pakai wahainya, itu tuh manggil sebetulnya ya. Nah jadi kalau ustazun pakai tanwin seorang ustaz, tapi kalau ustazu tanpa tanwin ya, itu sebetulnya tuh ya ustazu ya-nya dihilangkan, tinggal ustazunya. Kalau bahasa Indonesianya ya ustad gitu manggil ya. Bagus, berikutnya latihannya. Iqra waktub ma'dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan syakal di akhir kata. Nah, terus Ya Aliyu ya Abbasu Syaikhun ya Syaikhu ya Rajulu ya Sirun ya Ammaru Dukturun ya Dukturu. bagus. Berikutnya latihan 8. Iqra'il Terus Iqra'il mithalal ata ati apa nih? Misalal Ati naat dari misalah. Ata Naat Atia atia ya. Ini bingung di alif lamnya. Dia bentuknya isim fa'il. Ata ya'ti, isim fa'ilnya adalah al-ati. Karena dia yang dari yang mansub al-atiyah. Ulangi lagi. Iqra'il mithalal atiya thumma kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari Terus ila suwari taliyati. Terjemahin. Kitabu man hada. Terjemahin nggak perintahnya? Baca contoh di bawah ini, kemudian susunlah pertanyaan yang semisalnya saja. Terus Yang semisalnya musyiran dengan menunjukkan kepada gambar di bawah
dengan menunjuk ke gambar-gambar berikut. berikut. Gitu ya. Suwar itu jamak dari surah. Iya, Suwar. Terus ada gambar buku, kita nanya nih ya, ada gambar buku, kita nggak tahu siapa pemiliknya, kemudian kita tanya, kitabu man hadza, kitab ditempelkan ke man, kemudian karena bukunya dekat jadinya hadza. Kalau bukunya jauh ya ganti dengan zalika. Tapi karena ini bukunya dekat jadi pakai hadza. Jadi semuanya untuk sekarang hadza dulu. Oke. Ya, sekarang pulpen. Qalamu man hadza. Terus gamis. Ini disambung Kemeja. Enggak, ini disambung sama pisah sama rumah. Kenapa? Ada gambar rumahnya disambung pisah. Pisah ya? Gambar rumah gimana? Baju aja, gambar baju dulu. Oh, iya. Kemeja. Qamisu man hadza. Nah, sekarang rumah. Baitu man hadza. Nah, ranjang. Sariru man hadza. Nah, gitu. Nah, berikutnya sekarang latihan yang ke-9 ya. Latihan yang ke-9 ini ya, di situ ada ismun dengan ibnun. Maksudnya apa? Ismun dengan ibnun adalah dua di antara isim-isim asli yang dimulai dengan hamzah wasol. Gatal tenggorokan. Hamzah wasol itu apa? Hamzah wasol itu kalau di awal ucapan muncul harokat hamzahnya, kalau ada yang mendahului, di tengah ada yang mendahului satu kata ya, walaupun cuman wawu, harokat hamzahnya hilang. Contoh misalkan lihat di sini, ismul waladi, harokat i dari ismunya muncul karena dia awal kalimat ya, awal ucapan. Ismul waladi Muhammadun. Nah lihat, wasmu tidak dibaca wa ismu, tapi dibacanya tuh wasmu. Ya, wasmul binti Zainabu. Nah, seperti itu ya hamzah wasol tuh. Sama seperti ya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Asalnya wa usjud wa iktarib. Karena dia hamzah wasol kemudian didahului oleh wawu ya, berarti sudah bukan di awal ucapan lagi, maka harokat hamzah wasolnya hilang jadi wasjud, padahal asalnya usjud, kemasukan wa jadi wasjud. Waqtarib ya, asalnya iktarib ya, jadinya waqtarib. Begitu juga ayat yang pertamanya i dari ikra ya, i dari ikra itu hamzah wasol. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau baca Al-Fatihah, baca bismillah dengan iqra-nya dipisah, enggak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini enggak masalah. Ya, ada jeda. Nah, yang jadi salah itu adalah ketika imam menyambung bismillah dengan iqra, kemudian i dari iqra masih dibaca, ini salah. Bismillahirrahmanirrahim iqra. Bismillahirrahmanirrahim iqra, salah. Kenapa? Karena kalau sudah disambung berarti i dari iqra itu sudah bukan di awal ucapan lagi. Berarti i dari iqra itu hilang. Berarti jadi bismillahirrahmanirrahim iqra. Ya, ar-rahim iqra. Gitu ya. Begitu juga dengan a dari alhamdulillah ya, itu a-nya hilang kalau disambung dengan bismillah. Kita kan biasanya kan dipotong-potong bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Nah, kalau disambung ya a-nya hilang. Bismillahirrahmanirrahim ilham, bukan bismillahirrahmanirrahim, pengen cepet tapi salah. Bismillahirrahmanirrahim alham. Bismillahirrahmanirrahim alham, itu salah. Harusnya bismillahirrahmanirrahim ilham. Nah, itu cara membaca hamzah wasal tuh. Di sini cuman baru dua, ismun dengan ibnun. Ya, isim asli yang ya bukan masdar nanti beda lagi. Isim asli yang dimulai dengan hamzah wasal ya, itu ya tergantung ya. Kalau biasanya yang kita kenal itu ada 7 ya. Ismun, ibnun, ibnatun, imruun, imroatun, isnani, isnatani. Ini ketujuhnya i-nya adalah hamzah wasol. Ya, kalau hamzah qata', hamzatul qata'i mau di tengah mau di awal harokat hamzahnya tetap dibaca. Oke, baca baris yang kedua. Yang ibnu saya.
Yang ismu masih ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi Hamidun wasmul mudiri. Masmul mudiri. Nah, ya kemasukan ma ya didahului oleh ma jadi hilang. Jadi masmu bukan ma ismu. Matanya agak goyang. Jangan ngantuk dong. Antum gimana sih operatornya ngantuk rusak nanti ya. Ibnu ya, Ibnu. Terjemahin. Nama guru tersebut. Hamid. Terus Masmul mudiri Apa nama? Siapa nama kepala sekolah? Iya. Karena dia disandarkan ke isim saja. Nah, jadi sebetulnya nih ya, sebetulnya di dalam bahasa Arabnya ma. Ya, tapi terjemahan bahasa Indonesianya jadi siapa? Ya. Nah, biasanya kan man ya. Nah, yang salah orang Indonesia yang salah. Orang Arab logikanya sudah benar, ya. Karena kenapa pakai ma? Kenapa tidak pakai man ismuka gitu ya? Man ismuka, mukanya manis gitu ya. Karena ismu itu benda, bukan manusia. Jadinya pakai ma bukan pakai man. Sama orang Indonesia terjemahannya siapa? Salah. Harusnya apa nama kamu? Cuman kita nggak pernah dengar apa nama kamu ya. Udah dari dulu siapa nama kamu? Berarti dari dulu itu udah salah. Kalau orang Arab logikanya udah benar. Terus sekarang yang Ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Bagus. Anak Khalid di sekolah dan anak Hamid di kampus. Terus Ibnul Mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Bagus. Di mana guru terjemahan dulu yang pertama. Oh, iya. Udah yang pertama. Belum Anaknya Anak Pak Guru. Anaknya Pak Guru di dalam kelas. Terus Di mana anaknya kepala sekolah? Bagus, berikutnya. Iqra ma yali ini apa nih? Mura'iyan qawaida. Terus Qawaidan nutqi hamzatil wasli. Bagus. Ya, qawaida jadi maf'ulun bihi dari mura'iyan. Terjemahin. Ibnu Muhammad. Terjemahin perintahnya. Baca apa-apa ya sudah. Nah, bacalah apa-apa yang berikut ini. Dengan memperhatikan dengan memperhatikan kaidah pengucapan. Kaidah pengucapan hamzah wasl. Bagus. Langsung baca. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Terjemahin. Anak Muhammad di Irak dan anak Hamid di India. Terus Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Nah, terus anak dokter itu keluar dari rumah. Terus Dahab ibnu tajiri ila Gimana? Nomor 3. Dahaba ibnu tajiri ila suqi. Terus terjemahin. Anak pedagang itu pergi ke pasar. Bagus. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Anaknya insinyur itu Faisal. Benar saya? Dan anaknya dokter itu Mas'ud. Anak apa nama? Oh, nama asal. Operatornya mulai pusing ya. Suka terbalik-balik. Ismul muhandisi ya. Nama insinyur tersebut itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Walaupun bahasa Indonesianya Faisal, bahasa Arabnya tetap Faisal ya. Bukan pakai sin, pakai so. Tapi diterjemahin ke dalam bahasa Indonesianya malah jadi sin, Faisal ya. Iya. Padahal dia Faisal. Terus Masmur rojuli siapa nama laki itu? Terus ya. Ibnu man anta, anak siapa kamu? Terus Hana benul waziri, aku anak seorang menteri. Bagus ya. Enggak, bukan seorang kalau ada alif lamnya ya. Aku anak menteri. Anak menteri tersebut atau anak Pak Menteri, Pak Menteri. Ya.
Bagus ya. Al kalimatul jadidatu kosakata yang baru ya. Ar-rasulu rasul atau utusan ya. Al ka'batu Ka'bah ya. Kemudian kalau pakai tak marbutoh Ka'bah yang kita lihat bentuknya persegi 4 ya. Kalau nggak pakai tak marbutoh al ka'bu artinya mata kaki ya. Ilal Ka'bah ini ya enggak ya. Kemudian alismu, nah kalau tidak ada alif lamnya ismun, kalau ada alif lamnya ya bukan al, ismu. Kenapa? Karena kan didahului oleh al, berarti harokat dari i mundur ke e, bukan hilang, mundur ke l, ke lam, lam yang asalnya sukun menjadi kasroh. Alismu bukan al ismu ya. Gitu ya. Kalau mungkin di pelajaran tajwid disebutnya dinakal. Nakal tuh digeser, dipindahin harokatnya. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, ada di situ ya. Kemudian alibnu ya sama seperti ya insyikok dengan infitor. Kalau kemasukan alif lam bukan surat al-infitor, surat al-insyikok bukan. Karena i dari infitor dan insyikok itu hamzah wasol, kalau kemasukan alif lam i-nya mundur ke l, jadi alinfitor, alinsyikok, bukan al-infitor, al-insyikok bukan, salah. Alinfitor suratul infitor, suratul insyikok. Kemudian al-ammu paman dari ayah, al-kholu paman dari ibu, al-haqibatu tas, as-sayyaratu mobil, asyari'u jalan raya, muglakun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur. Teori pelajaran yang kelima, sayyarotun sayyaratu digabung dengan mudaris, mobil Pak Guru. Sayyaratu sebagai benda yang ada pemiliknya disebutnya mudhaf. Al-mudarrisi sebagai pemilik dari benda sebelumnya disebutnya mudhafun ilaihi. Maka teori ini disebutnya mudhaf ilaihi atau idhofah. Apa itu mudhaf secara bahasa? Mudhaf itu artinya yang disandarkan. Apa itu mudhaf ilaihi? Kepadanya disandarkan. Ketika saya mengatakan sayyaratul mudarrisi berarti ya sayyaratu disandarkan ke al-mudarris. Sayyaratu yang disandarkan, al-mudarrisi kepada si al-mudarrisi ini, kata sayyaratu disandarkan. Ya, mudhaf ilaih ya dari kata kerja adhafa yudhifu idhofah. Isim fa'ilnya mudhif, isim maf'ulnya mudhaf. Makanya nama teorinya ini dengan menggunakan isim maf'ul, mudhaf ilaih. Tidak disebutkan isim fa'ilnya, mudhifnya enggak disebutkan. Kenapa? Karena ketika saya mengatakan ya, sayyaratul mudarrisi sayyaratul mudarrisi, maka mudhifnya adalah yang mengucapkan mudhaf ilaih, dialah mudhifnya ya. Ana mudhif, sayyaratu mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih. Gitu sebetulnya ya. Idhofah itu mudhaf ilaih itu artinya itu menyandarkan ya. Idhofah itu dhamusmin ila akhar, menggabungkan satu kata dengan kata yang lainnya, dan di sini maknanya adalah kepemilikan. Ya. Nah, kemudian ini sayyaratul mudarrisi ya, si sayyaratunya tidak didahului oleh huruf jar. Tapi kalau kemasukan huruf jar ya fi sayyaratil mudarrisi. Dan di pelajaran ini mayoritas mudhaf ilaihnya adalah dua kata, sayyaratu dan mudarrisi. Bagaimana kalau misalkan tiga kata? Ya berarti sama teorinya ya. Yang tengah berarti mudhaf dan mudhaf ilaih sekaligus. Pintu mobil Pak Guru, pintu dimudhafkan ke mobil, mobil dimudhafkan ke Pak Guru. Maka pintu mudhaf, Pak Guru mudhaf ilaih, mobil mudhaf dan mudhaf ilaih sekaligus. Karena ya, jadi babu sayyaratil mudarrisi. Nah, sayyarati kalau dilihat dari babu dia mudhaf ilaih, berarti harus kasroh. Kalau dilihat dari ya al mudarrisi
dia mudhof nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Jadinya yang ada di tengah ya, babu sayyarotil mudarrisi. Jadi si sayyaroti ini kan ada di tengah ya, maka dia ya mudhof ya, nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin, ya mudhof ilaihi harus kasroh. Jadi sayyaroti aja ya. Posisi dia dilihat dari dua sudut pandang. Kalau dilihat dari babu dia mudhof ilaihi, kalau dilihat dari al-mudarrisi dia mudhof. Berarti syarat mudhof yaitu tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin, dan syarat mudhof ilaihi yaitu harus kasroh, kena semua. Beruntun. Kalau babu mudhof doang, kalau al-mudarrisi mudhof ilaihi doang. Tapi kalau sayyaroti di tengah-tengah mudhof dan mudhof ilaihi sekaligus. Bagaimana kalau 4 kata digabung? Ya, sama teorinya, berarti 2 yang di tengah mudhof dan mudhof ilaihi sekaligus, dan seterusnya. Mengitu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini ya, mudah-mudahan nggak paham ya, karena kalau paham takutnya gampang ini udah paham nggak usah belajar lagi dah, cari channel yang lain ya silakan ya. Tapi ada yang mengatakan mudhof ilaihi itu 2 kata jadi satu gitu. Dia mencontohkan saku dan tangan jadi saku tangan. Ya memang 2 kata dijadikan, judulnya juga dom musmin, yang menggabungkan dom. Definisi mudhof itu dom musmin ila akhar, menggabungkan satu kata ke kata yang lainnya. Jadi maknanya bukan terpisah lagi. Ketika saya mengatakan sayyarotun, ya orang terbayangnya mobil. Ketika saya mengatakan mudarris, orang terbayangnya guru. Tapi ketika digabung, maka jadi esensinya jadi lain lagi. Ya, ini yang disebut dengan ya idhofah maknawiyah, karena idhofah nanti dibagi 2 ya. Idhofah lafziyah dengan idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah itu artinya apa? Artinya ini punya satu makna, ini satu makna, ketika digabung dia muncul makna yang lain. Gitu ya. Belum lah, nanti lah itu di syariah semester 6 ya. Si lama ya. Iya, jangan dulu dah, pusing ya. Dah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.